Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Umar Ali Mustafa Office. Masih di ngobrol yuk. Kali ini gua akan ngobrol bersama musisi Coki S Bastian. Kita langsung lihat perjalanan di bidang musisinya. Go. Halo, gimana kabarnya Bang Coki? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar antum? Selalu baik ya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, ini mau tanya-tanya, kok bisa sekarang begini? Dulu sempat jadi tukang tato juga ya, terus masih ngeband juga, terus perjalanannya soal musisi sangatlah banyak. Boleh diceritakan kepada teman-teman bagaimana awalnya dan sampai akhirnya bisa jadi seperti ini? Luar biasa, cukup bisa dicontoh para teman-teman. Jelas bisa dong. Dulu sempat teman-teman, saya juga Sebastian sempat mengalami jadi tukang tato, dan dibalik itu juga musisi juga. Ngomong jadi musisi dari tahun berapa? Saya kurang lebih awal menjadi musisi itu 2003 2004 saya mulai terjun di bidang karya seni gitar ya, musik. Terus di 2013 atau 14 awal saya sudah mulai jadi tukang tato. Terus untuk perubahan ini kita juga baru 2016-an lah ya, 2015 juga. Di situ perjalanan cukup lalu linlang, sulit untuk diceritakan, tapi harus kita rasakan. Karena segala sesuatunya orang seburuk-buruknya orang pasti ingin menjadi yang lebih baik, ataupun perbuatan yang ingin dapat baik. Jika kita ingin dapat baik, pasti tentunya kita harus menjadi orang baik. Terus tak luput juga rasa syukur hingga hari ini masih diberi kesempatan untuk menjadikan yang lebih baik lagi ataupun yang lebih berguna untuk banyak orang gitu. Ya cukup dapat hinaan, cacian, makian itu udah pasti ya. Dalam kehidupan itu tak luput dari cacian makian seseorang, karena kita punya banyak rencana, orang lain berkomentar, dan kembali lagi Allah lah yang menentukan. Bahwa perjalanannya soal musisi sangatlah banyak. Boleh diceritakan kepada teman-teman untuk karya sekarang sih lebih ke ini ya, boleh kita tetap berkarya tapi gunakan yang baik. Dalam arti Allah memberikan sesuatu talenta ataupun kebisaan dalam diri kita, itu nanti akan semua dipertanggungjawabkan. Dulu saya bisa kasih kau main gitar untuk apa gitu, sekarang jauh lebih untuk cara masuk ke dakwah lah ya, untuk masuk kepada teman-teman bidang musik juga sangat lama berarti ya. Terus menjadi seperti ini itu dari kapan? Oke, kalau orang bilang sih gue sih hijrah ya, cuman ya apa katanya ya, kalau hijrah itu kan berpindah dari yang buruk menjadi baik, yang di sini menjadi di sana gitu kan, terus yang di sini menjadi di situ gitu. Hijrah ya kurang lebih seperti itu, cuman yang gue alamin memang tadinya pindah, tapi sekarang gue balik lagi ke bidang itu gitu. Ya kembali lagi gue kangen juga lah sama teman-teman lama ataupun yang masih kayak gimana gitu kehidupan mereka gitu kan. Tapi ini udah tugas gue gitu, gue harus mendatangi mereka ataupun mengajak mereka ataupun menyampaikan ataupun memberi apa sih kadar gitu, kenapa sih, padahal kita kan sering disampaikan pada guru-guru kita kan, agama itu bukan hanya untuk dalam akhirat aja tapi untuk dunia juga. Maksudnya gimana gitu, dalam bermusik kalau tanpa agama kita nggak akan tahu alur gitu. Kalau kita beruang tanpa agama kita akan lalai dalam setiap kehidupan gitu. Kehidupan tanpa agama itu semuanya akan lalai gitu. Nah, betapa pentingnya kita punya hal-hal agama ini tentang mengenai kebaikan dan larangan-larangan yang sejujurnya itu baik gitu. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman ataupun yang ngobrol juga gitu, bahwa proses kebaikan itu nggak gampang, selalu ada celaan, ada cacian gitu. Ya santai, bodo amat mau orang bilang apa gitu kan. Tapi sekarang di posisi kebaikan ya gue harus lebih lebih menjadi pahala lah setiap pujian itu ya. Kalau dulu mungkin keburukan menjadi musibah, jangankan keburukan, kebaikan aja menjadi musibah kalau dulu. Kalau sekarang mungkin bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, terus harus kemana gitu kan. Sekarang banyak kita udah tahu gitu kan,
jalurnya mau kemana, tapi kita masih bingung dan masih ragu gitu. Sedangkan kita kalau mau kerja pagi-pagi itu nggak pernah ada keraguan, maka sampailah dengan tujuan dan dapatlah gaji dalam setiap bulan. Sama kalau kita dalam kebaikan istiqomah, totalitas dan tidak ada keraguan, maka akan sampai dengan tujuan dengan baik dan hasilnya pun baik dunia akhirat. Perjalanannya soal musisi sangatlah banyak, boleh diceritakan kepada teman-teman. Banyak yang sering gue alamin itu cacian makian ya. Dalam setiap kehidupan pasti ada itu, cuman tergantung kita menanggapinya kan. Kalau dulu menanggapinya gue mungkin lebih wah sialan nih anak gitu kan, tapi sekarang mungkin gue lebih kayak oh ini bentuk pahala dan gue harus coba sabar gitu. Semakin gue sabar di situ pahala semakin besar. Semakin gue sabar semakin juga Allah kasih perkara iman dalam setiap orang yang mencela gue gitu kan. Dan memang nggak gampang menjalani proses kebaikan itu. Kita juga butuh pacuan teman-teman juga, guru-guru juga, dan arahan dan belajar dan minta pertolongan dilembutkan sama Sang Kuasa gitu soal hati. Banyak yang harus gue ceritain ini jadi seperti ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita saling berinspirasi, saling mensupport, saling juga mendukung apapun pergerakan teman kita, terkecuali kalau bisa, kalau yang buruk mungkin kita lebih baik kita ingatkan ya, saling mengingatkan meskipun kita masih buruk kan. Karena jangan pernah merasakan diri kamu itu baik, selalu rasakan diri kamu, insya Allah hati kamu lebih tenang, tidak memikirkan sesuatu yang mencari celah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Oke, masih di ngobrol yuk. Barusan kita lihat cerita Bang Coki Sebastian, musisi yang cukup lama sekali dari semenjak dia hidup menjadi musisi, menjadi inspirasi untuk kita mungkin karyanya kita akan lebih baik lagi ataupun akan lebih jatuh lagi. Kita bisa saling bersilaturahmi ataupun langsung bercerita. Kalian juga bisa langsung infoin kita untuk ngobrol-ngobrol bareng. Oke, sampai jumpa di session berikutnya di ngobrol yuk. Kita akan datangi para usaha-usaha atau musisi-musisi atau cerita-cerita hidup kalian